Konseling behavioral. Dalam pandangan behavior, manusia pada hakikatnya bersifat mekanistik atau merespon pada lingkungan dengan kontrol yang terbatas. Hidup dalam alam deterministik dan sedikit peran aktifnya dalam memilih martabatnya. Berdasarkan beberapa konsep di atas, secara umum hakikat manusia menurut pendekatan konseling perilaku ini yang pertama, manusia bertingkah laku melalui proses belajar. Yang kedua, manusia berkembang melalui proses kematangan dan belajar. Yang ketiga, manusia berinteraksi dengan lingkungannya. Yang keempat, manusia bersifat unik. Yang kelima, manusia memiliki kebutuhan bawaan dan yang dipelajari. Yang keenam, manusia bersifat reaktif. Yang ketujuh, manusia dipengaruhi oleh aspek kognitifnya. Perkembangan kepribadian pendekatan konseling behavioral merupakan penerapan berbagai macam teknik dan prosedur yang berakal dari berbagai teori tentang belajar. Dalam prosesnya, pendekatan ini menyertakan penerapan yang sistematis, prinsip-prinsip belajar pada pengubahan tingkah laku ke arah tata cara yang lebih adaptif. Pendekatan ini telah memberikan kontribusi yang berarti, baik dalam bidang klinis maupun bidang pendidikan. Aliran behaviorisme yang lebih bersifat elementaristik memandang manusia sebagai organisme yang pasif, yang dikuasai oleh stimulus-stimulus yang ada di lingkungannya. Pada dasarnya, manusia dapat dimanipulasi. Tingkah lakunya dapat dikontrol dengan jalan mengontrol stimulus-stimulus yang ada dalam lingkungannya. Hakikat kepribadian menurut pendekatan behavioral adalah tingkah laku. Selanjutnya diasumsikan bahwa tingkah laku dibentuk berdasarkan hasil segenap pengalamannya yang berupa interaksi individu dengan lingkungannya. Yang pertama, teori pengkondisian klasik. Menurut teori ini, tingkah laku manusia merupakan fungsi dari stimulus. Eksperimen yang dilakukan oleh Pavlov terhadap anjing telah menunjukkan bahwa tingkah laku belajar terjadi karena adanya asosiasi antara tingkah laku dan lingkungannya. Kedua, teori pengkondisian operan. Teori pengkondisian overall yang dikembangkan oleh Skinner ini menekankan pada peran lingkungan dalam bentuk konsekuensional yang mengikuti dari suatu tingkah laku. Selanjutnya, teori peniruan. Asumsi dasar teori yang dikembangkan oleh Bandura ini adalah bahwa tingkah laku yang terdapat melalui observasi pendekatan secara langsung disebut dengan imitasi dan melalui pengamatan tidak langsung disebut dengan vicarious conditioning. Pribadi manusia tumbuh dalam dua kekuatan, yaitu kekuatan dari dalam yang sudah dibawa sejak lahir, berwujud benih, bibit yang sering disebut dengan kemampuan-kemampuan dasar, dan kekuatan dari luar, faktor lingkungan. Hakikat dari kepribadian manusia menurut behavioral adalah perilakunya yang dibentuk berdasarkan hasil pengalaman. Pengalaman tersebut diperoleh dari interaksi individu dengan lingkungannya. Kepribadian dapat dipahami dengan mempertimbangkan perkembangan tingkah laku dalam hubungannya yang terus-menerus dengan lingkungannya, karena manusia tidak pernah lepas dari lingkungannya sejak manusia itu lahir. Dalam pandangan behavioral, kepribadian manusia itu pada hakikatnya adalah perilaku. Perilaku berdasarkan hasil dari segenap pengalamannya berupa interaksi individu dengan lingkungan sekitar. Tidak ada manusia yang sama karena kenyataannya manusia memiliki pengalaman yang berbeda dalam kehidupannya. Kepribadian seseorang merupakan cerminan dari pengalaman, yaitu situasi dan stimulus yang diterimanya. Kaum behavioris tidak menjelaskan struktur kepribadian seperti pada aliran seperti psikoanalisis, tapi menurut teori kepribadian behavioristik bahwa kepribadian manusia adalah perilaku organisme itu sendiri. Dengan kata lain, bahwa kepribadian manusia dapat diketahui melalui tingkah laku yang tampak diamati atau observational behavior. Selain itu, ada pandangan dualisme yang berkembang dalam pendekatan behavior bahwa manusia memiliki jiwa, raga, mental, fisik, sikap, dan sebagainya. Contoh kasus dalam teori behavioral, ada salah satu siswa di sekolah SMA Jakarta, sebut saja siswa tersebut Andi. Andi ini memiliki prestasi yang biasa saja di dalam kelasnya, dan dalam perilaku keseharian Andi menampilkan sikap yang biasa ditunjukkan oleh siswa saat di lingkungan sekolah. Namun perilaku Andi di luar sekolah itu sangat mencemaskan orang tuanya, yang dimana Andi ini sebagai seorang pelajar yang brutal terhadap pelajar sekolah lain. Kebrutalan Andi ditunjukkan oleh sifat yang suka berkelahi dengan siswa lain dan menjadi provokator bagi teman-temannya.
untuk menyerang siswa dari sekolah lain ya, dan sehingga menciptakan terjadinya tawuran antar satu sekolah dengan sekolah lain. Dalam perilaku dengan adik kelasnya, Andi pun juga suka iseng dan mengancam bagi yang para laki-laki untuk mengikuti tawuran-tawuran. Nah, apabila adik kelasnya itu melawan, Andi akan memukul dan memaksa mereka untuk ikut berkelahi. Perilaku Andi itu sangat meresahkan dan membahayakan diri orang lain serta dirinya sendiri. Dalam lingkungan rumah Andi sendiri memiliki sikap temperamen terhadap orang tuanya. Andi di rumah merupakan seorang anak tunggal dan kedua orang tuanya merupakan pekerja yang sangat intens mengejar karir. Jadi orang tua Andi itu jarang mengajarkan atau menunjukkan kepada anaknya bagaimana perilaku yang baik, sehingga Andi berada pada usia remaja yang kurang tahu bagaimana cara perilaku yang baik dan menyaring perilaku yang ia terima dari lingkungan dan kelompok sosialnya, sehingga kepribadiannya sangat dipengaruhi oleh kelompok sosialnya yang rata-rata terdiri dari remaja yang sebaya dan brutal serta kelompok mengarah ke geng yang menentang peraturan dan norma sosial yang ada di masyarakat. Karena pengaruh faktor itu kurangnya perhatian orang tua dan kurangnya pengajaran inti yang diterima dari orang tuanya, sehingga menghasilkan Andi sebagai anak individu yang keras dan bertindak sesuka hatinya, sekaligus melakukan tindakan-tindakan yang dalam counseling behavioral ini. Menurut teori ini, proses perubahan tingkah laku terjadi karena adanya interaksi dan stimuli serta respon, sehingga klien mempunyai pengalaman baru. Dalam penyelesaian kasus Andi ini digunakan dengan pendekatan rasional emotif terapi, yaitu pendekatan yang berorientasi pada pikiran individu dibanding dengan perasaannya. Pandangan dalam pendekatan ini, permasalahan seseorang bukan karena lingkungan dan perasaannya, tetapi timbul karena kesalahan dalam sistem keyakinan dan bagaimana cara ia memandang lingkungan yang ada di sekitarnya. Pola pikir yang melanggar atau irasional timbul karena emosi yang terganggu. Dalam kasus ini, pola pikir Andi yang brutal dan suka berbuat kekerasan timbul karena ia merasa dirinya tidak diperhatikan oleh orang tuanya karena kesibukan orang tua. Akibat dari keadaan ini, Andi menjadi seorang individu yang penuh prasangka terhadap orang lain, yang selalu buruk emosinya, yang selalu membias kepada orang lain, yang terwujud dalam aksi tawuran yang terciptanya, dan perasaan depresi akan kesendirian yang dilampiaskan dengan mengganggu adik-adik kelasnya. Gangguan emosional yang diderita oleh Andi juga terlihat dari tindakan yang memaksa teman-temannya untuk menyerang sekolah lain. Tindakan Andi ini merupakan perwujudan dari ide irasional yang tumbuh karena kesepian dan kurangnya pengajaran yang ia terima dari orang tuanya, sehingga timbul kesalahan pada dirinya dalam memandang lingkungan sekitar yang sebagai sesuatu yang harus dilawan dan ditaklukkan, dari yang mana pemikiran ini timbul dari pengalaman yang ia dapat di dalam kelompok gengnya. Andi ini sangat didukung ide-ide rasionalnya berupa keinginan tawuran dan mengganggu adik kelasnya, sehingga ia terus melakukan tindakan-tindakan tersebut. Nah, tindakan konseling dilakukan agar Andi kembali menjadi individu yang sehat kembali, sebab pengalaman-pengalaman yang ia dapat dari proses interaksi dengan konselor saat konseling akan membantu Andi untuk berubah perilakunya. Langkah yang dilakukan Andi menurut teori ini seperti menunjukkan kepada Andi bahwa pemikirannya untuk selalu berkelahi hingga tawuran dan mengganggu adik kelasnya merupakan pemikiran Andi yang tidak rasional, dan konselor harus menunjukkan bahaya dari pikiran Andi yang irasional itu, yang akan mengakibatkan ia menjadi seorang yang banyak memiliki musuh dari sekolah lain, sehingga ia. Tujuan konseling behavior adalah sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan kondisi-kondisi baru bagi proses belajar. Yang kedua, membantu konseli membuang respon-respon yang lama
yang merusak diri atau maladaptif, dan mempelajari respon-respon yang baru yang lebih sehat dan sesuai. Yang ketiga adalah konseling, belajar perilaku baru dan mengeliminasi perilaku yang maladaptif, memperkuat serta mempertahankan perilaku yang diinginkan. Yang keempat, penetapan tujuan dan tingkah laku serta upaya pencapaian sasaran dilakukan serta bersama antara konseli dan konselor. Teknik konseling behavior itu ada 3. Yang pertama, latihan asertif. Teknik ini digunakan untuk melatih klien yang mengalami kesulitan untuk menyatakan dirinya bahwa tindakannya adalah layak atau benar. Yang kedua itu pengkondisian aversi. Yang ketiga, pembentukan tingkah laku.